Mengaku masih ingat dengan wajah 9 pelaku yang ia lihat di TKP pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu. Bahkan AF masih hafal wajah Peggy Setiawan yang menjadi tersangka yang ditangkap beberapa hari lalu. Hal ini karena AF sempat berkonflik dengan Peggy CS. Dikutip dari tribunnews.com, AF mengaku pernah dipukuli oleh para pelaku kasus Vina Cirebon 8 tahun silam. Awalnya AF tidak tahu bahwa geng motor yang sering nongkrong di depan tempat kerjanya adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab di malam kejadian AF cuma melihat momen sekilas Vina dan Eki dilempari batu oleh geng motor tersebut. Namun saat ditanyai soal sosok para pelaku yang melempari dan mengejar Vina Eki, AF mengaku tahu wajah mereka. Terutama Peggy. AF ternyata masih hafal wajah Peggy meski kejadian tersebut sudah berlalu 8 tahun lalu. Dicecar soal sosok Peggy, AF mengaku siap bersumpah di pengadilan bahwa AF melihat Peggy ada di TKP saat pembunuhan Vina dan Eki. Terlepas itu, ibu Peggy sebut AF fitnah anaknya sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Menurut Kartini, putranya menjadi korban kesaksian palsu pria bernama AF. Ia menegaskan jika anaknya Peggy tak tahu soal apapun soal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kebohongan AF atas kasus Vina Cirebon mulai terbongkar. AF mengaku melihat saat para pelaku melempari batu dan mengejar Eki dan Vina. Namun ada kejanggalan dalam kesaksian AF. Dikutip dari tribunnews.com, AF mengaku berada di lokasi kejadian 8 tahun lalu dan melihat insiden pembunuhan Vina dan Eki. Namun kesaksian AF tersebut justru diragukan lantaran warga di sekitar TKP membantahnya. AF mengaku melihat saat para pelaku melempari batu dan mengejar Eki dan Vina. Namun ada kejanggalan dalam kesaksian AF tersebut. AF bercerita malam tersebut ia keluar untuk membeli rokok di samping SMP 11 Cirebon. Saat di warung, AF mengaku melihat motor Eki dan Vina. Ia mengatakan ketika itu kelompok pemuda yang kini jadi terpidana kemudian melempari Eki dan Vina. Melihat kejadian itu, AF mengaku langsung pulang. Namun pada kenyataannya warung yang ada di kawasan tersebut hanya ada di dalam gang dan di seberang SMP 11 Cirebon. Warung tersebut pun tutup pukul 12 malam. Pemilik warung justru tidak melihat adanya kejar-kejaran motor seperti yang digambarkan oleh AF. Seorang warga, Ferry, bahkan sangat meragukan kesaksian AF. Menurutnya jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong sangatlah jauh. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan di Polda Jabar agar jangan bikin. Pengacara kondang Hotman Paris Sutapa yang menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan bagian dari pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Peggy bagian dari pelaku pembunuhan Vina. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jawa Barat belum berhasil menangkap pelaku sebenarnya pembunuhan Vina, termasuk saat Polda Jawa Barat menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan di Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku begitu. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengaku. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy. Ya. Jadi
terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Tim penyidik Polda Jabar dibantu Polres Cirebon melakukan pengecekan di sejumlah TKP prarekonstruksi kasus Vina Cirebon, Rabu, 29 Mei 2024, malam. Para terpidana kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki diketahui juga turut dihadirkan. Tempat yang diperiksa yakni tempat nongkrong para pelaku, warung di sekitar tempat nongkrong, tempat eksekusi, hingga flyover Talun. Rencananya prarekonstruksi akan digelar pada Jumat, 31 Mei 2024. Sejumlah mobil kepolisian dan tim Inafis tiba di lokasi kejadian sekira pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi pertama prarekonstruksi ini di depan SMPN 11 Cirebon, Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tak lama kemudian, rombongan bergerak maju menuju depan Men 2 Cirebon yang lokasinya bersebelahan dengan SMPN 11. Namun, ini hanya berlangsung sebentar sebelum mereka bergerak ke Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, lokasi ditemukannya Vina dan Eki. Di titik tersebut, petugas menyemprotkan cat untuk menggambarkan posisi tubuh korban yang tergeletak. Pelaksanaan ini berlangsung sekitar 30 menit. Di lokasi utama di Gang Bakti 1 Kampung Karya Bakti, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, telah dipasang garis polisi dan dijaga beberapa personel kepolisian. Adapun, dalam prarekonstruksi tersebut, keluarga Peggy Setiawan, yang terdiri atas ibunda Peggy dan 2 adiknya turut hadir. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau nemui penyidikan ini kesulitan ini kan. Karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair, gitu ya. Diolipa Yumara, mantan pengacara Baradae di kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo, mengaku siap membela Peggy Setiawan. Sedangkan pengacara kondang Hotman Paris sudah turun tangan dan menjadi bagian dari tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon. Diketahui Peggy Setiawan merupakan DPO kasus Vina, telah ditetapkan sebagai tersangka. Dikutip dari tribunnews.com, Peggy menyangkal terlibat kasus pembunuhan Vina yang viral dengan sebutan Vina Cirebon. Alhasil sejumlah pengacara turun tangan membela Peggy karena mereka merasa Peggy tidak bersalah atas kasus menghebohkan 8 tahun silam. Namun pengacara kondang Hotman Paris telah menjadi bagian dari tim kuasa hukum keluarga Vina Cirebon. Sementara itu, Diolipa Yumara, ex mantan Baradae, siap membantu Peggy menghadapi tuduhan terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Melihat sisi kemanusiaan, Diolipa Yumara mengaku siap membantu setiap orang termasuk Peggy Setiawan alias Peron. Ia pun menyayangkan kasus Vina yang tergolong lama sehingga membuat rumit. Ia juga meminta Peggy Setiawan dilepaskan jika alat bukti dan lainnya di persidangan tak cukup kuat untuk menghukum Peggy. AF